Renungan, jiwa-jiwa yang lelah, tentang kelelahan yang tak terlihat. Mengapa, di tengah hidup yang tampak baik-baik saja, manusia sering merasa gelisah, tidak nyaman, dan lelah tanpa tahu harus mengeluh kepada siapa? Hening sejenak. Kegelisahan memang tidak pernah benar-benar asing bagi manusia. Sejak manusia pertama kali menyadari bahwa hidup ini sementara, bahwa yang dicintai bisa pergi, bahwa waktu terus berjalan tanpa menunggu kesiapan siapapun. Sejak saat itu, kegelisahan menjadi bagian dari keberadaan manusia. Namun, tidak semua kegelisahan harus berubah menjadi penderitaan. Seringkali, bukan peristiwa yang melukai kita, melainkan cara kita memeluk peristiwa itu terlalu lama di dalam pikiran. Bukan dunia yang terus menyakiti, tetapi pikiran yang mengulang luka, lagi dan lagi. Seorang filsuf Stoa, Epictetus, pernah berkata pelan namun tegas, bukan kejadian yang mengganggu manusia, melainkan penilaiannya terhadap kejadian itu. Kedamaian sejati bukan tentang mengikat dunia agar selalu berada dalam genggaman. Bukan tentang memastikan segalanya berjalan sesuai rencana. Kedamaian adalah keberanian untuk berkata, ada hal-hal yang harus kulepaskan, agar jiwaku bisa bernapas. Dan di sanalah kisah tentang jiwa-jiwa yang lelah dimulai. Bab 1. Jiwa yang merasa kurang. Ada satu rasa yang paling sering menggerogoti manusia secara diam-diam. Bukan lapar, bukan sakit, melainkan perasaan bahwa diri ini tidak pernah cukup, tidak cukup pintar, tidak cukup berhasil, tidak cukup berharga, tidak cukup dicintai. Tarik napas pelan. Perasaan kurang ini jarang lahir dari kenyataan. Ia lahir dari perbandingan. Dalam filsafat Plato, jiwa manusia digambarkan seperti bejana bocor. Apapun yang dituangkan, pengakuan, pencapaian, pujian, akan terus mengalir keluar. Jika manusia tidak pernah belajar mengenal batas kebutuhannya sendiri, maka kelelahan jiwa bukan karena hidup terlalu sedikit memberi, tetapi karena pikiran terus menuntut lebih, tanpa pernah berhenti. Jiwa yang lelah bukan jiwa yang miskin, melainkan jiwa yang lupa bahwa cukup itu bukan angka, melainkan kesadaran. Bab 2. Menolak kenyataan. Ada saat dalam hidup ketika manusia berhadapan dengan kenyataan yang pahit, kehilangan, kegagalan, keadaan yang tidak sesuai harapan, dan seringkali yang kita lakukan adalah melawan. Seolah-olah kenyataan adalah musuh, padahal ia hanyalah cermin. Friedrich Nietzsche pernah menulis bahwa penderitaan bukan untuk dihapus, melainkan untuk dihadapi dan dimaknai. Menolak kenyataan hanya membuat luka bertahan lebih lama. Dalam Islam, ada satu kalimat sederhana namun sangat dalam maknanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Tuhan, dan kepadanya kita kembali. Kalimat ini bukan sekadar ucapan saat kehilangan, melainkan latihan batin untuk menerima bahwa hidup tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Jiwa yang lelah seringkali bukan karena cobaan terlalu berat, tetapi karena hati menolak untuk berkata, aku menerima, meski aku belum sepenuhnya mengerti. Bab 3. Mengabaikan suara diri. Dunia hari ini sangat bising. Bukan hanya oleh suara, tetapi oleh tuntutan. Tuntutan untuk menjadi sukses, menjadi normal, menjadi seperti yang diharapkan. Di tengah kebisingan itu, suara hati perlahan tenggelam. Sokrates pernah berkata, hidup yang tidak diperiksa adalah hidup yang tidak layak dijalani. Namun banyak manusia menjalani hidup tanpa pernah bertanya,
Apakah ini hidupku, atau hanya hidup yang kuterima tanpa berpikir? Dalam Islam, hati disebut sebagai qalb, sesuatu yang bisa berbolak-balik. Jika hati tidak dijaga, ia mudah kehilangan arah. Jiwa yang lelah seringkali bukan karena berjalan terlalu jauh, tetapi karena lupa mendengar kemana hati ingin pulang. Bab 4. Mengejar standar dunia. Dunia selalu menawarkan ukuran sukses, ukuran bahagia, ukuran hidup yang dianggap berhasil. Namun ukuran-ukuran itu jarang dibuat untuk jiwa manusia. Ia dibuat untuk sistem. Jean-Paul Sartre mengatakan bahwa manusia sering hidup sebagai objek, hidup demi pandangan orang lain, bukan sebagai subjek dari pilihannya sendiri. Dalam ajaran Buddha, keinginan yang tak terkendali disebut sebagai tanha, haus yang tak pernah terpuaskan. Semakin dikejar, semakin haus. Jiwa yang lelah adalah jiwa yang terus berlari tanpa pernah bertanya, apakah ini perlombaan yang benar-benar ingin kuikuti? Bab 5. Ketergantungan dan kehilangan kebebasan. Ketika kebahagiaan digantungkan sepenuhnya pada sesuatu, orang lain, jabatan, harta, atau keadaan, jiwa kehilangan kebebasannya. Dalam ajaran Buddha, segala yang melekat pasti membawa dukkha, penderitaan. Bukan karena memiliki itu salah, tetapi karena melekat adalah sumber luka. Islam pun mengajarkan hal serupa. Jangan menggantungkan hati pada selain Tuhan, karena segala selainnya bersifat sementara. Kedamaian tidak lahir dari memiliki banyak sandaran, tetapi dari mengetahui sandaran mana yang tidak akan runtuh. Bab 6. Pola pikir yang menyiksa. Banyak jiwa lelah bukan karena hidup kejam, tetapi karena pikiran yang terlalu keras. Menganggap hidup harus selalu sempurna. Menganggap gagal berarti hina. Menganggap sedih adalah kelemahan iman. Padahal, bahkan para nabi menangis, bahkan para bijak pernah ragu. Buddha mengajarkan jalan tengah, tidak berlebihan dalam menuntut, tidak pula lari dari kenyataan. Jiwa yang lelah seringkali hanya perlu satu izin sederhana, izin untuk menjadi manusia. Bab 7. Lari dari tanggung jawab. Menghindari tanggung jawab memang terasa ringan sesaat. Namun beban itu tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah ke dalam jiwa. Viktor Frankl menemukan bahwa makna hidup sering lahir dari tanggung jawab yang diterima, bukan dari kesenangan yang dikejar. Dalam Islam, amanah adalah kehormatan, bukan beban. Menanggungnya dengan sadar justru memerdekakan jiwa. Jiwa yang lelah bukan karena tanggung jawab terlalu berat, tetapi karena terus berlari darinya. Kesimpulan, jika kita menelusuri semua ini dengan jujur, kelelahan jiwa jarang datang dari luar. Ia lahir dari dalam, dari cara kita memandang, dari apa yang kita genggam terlalu erat, dan dari apa yang kita tolak untuk lepaskan. Kedamaian bukanlah hasil dari menguasai hidup, melainkan berdamai dengannya. Jiwa-jiwa yang lelah tidak membutuhkan lebih banyak pencapaian, tidak membutuhkan lebih banyak pengakuan. Yang mereka butuhkan adalah keberanian untuk melepaskan. Melepaskan rasa kurang, melepaskan penolakan, melepaskan standar dunia, melepaskan keterikatan, melepaskan pola pikir yang menyiksa, dan melepaskan pelarian dari tanggung jawab. Karena pada akhirnya kedamaian sejati terdengar sangat pelan. Ia berbisik dari dalam hati. Aku tidak harus mengikat segalanya. Cukup aku belajar melepaskan, agar jiwaku kembali pulang. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan memberi kita pengetahuan dan wawasan.